Ada banyak orang yang memusuhi Israel, tapi ada banyak juga orang yang bersimpati dengan bangsa ini. Kebanyakan orang Indonesia memilih untuk memusuhi Israel. Dan umumnya, saudara-saudara kita yang beragama Islam sangat membenci bangsa Israel ini. Bahkan, sejak dari kanak-kanak, orang Islam sudah diajarkan membenci Israel. Hal ini disebabkan karena banyak ayat Al-Quran yang isinya memusuhi Israel. Tetapi kebencian Muslim saat ini kepada bangsa Israel dipicu juga oleh adanya masalah Palestina. Orang Islam percaya bahwa Israel telah mencaplok tanah air Palestina untuk menjadi tanahnya. Nah, bagaimana sikap orang Kristen terhadap bangsa Israel? Haruskah kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ikut memusuhi apa yang sebenarnya terjadi antara Israel dengan kalangan Kristen itu? Kita tahu bahwa Israel adalah negara di mana agama Yahudi, bahkan Yesus Kristus juga dilahirkan di sana, ya. Dan kita juga tahu bahwa rakyat Yahudi, orang-orang yang memeluk agama Yahudi, adalah orang-orang yang dituding dan bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap Yesus Kristus itu. Yesus ditangkap, digebukin, kemudian dipukulin, dicaci maki, bahkan ditelanjangi, ya, kemudian diarak, kemudian membawa salib, dan pada gilirannya disalib sampai mati, kemudian dikuburkan di Golgota itu. Ini adalah versi yang lazim dalam agama Kristen itu. Israel juga dikenal sebagai entitas yang saat ini kebenciannya terhadap umat Islam, dan sama kebanyakan umat Islam juga benci terhadap Israel luar biasa, ya, karena kita tahu bahwa Israel adalah negara yang menjajah dan mengembangkan wilayahnya di daerah Palestina, yang sesungguhnya itu merupakan wilayah-wilayah yang sebelumnya ada di dalam kekuasaan Islam, ya. Masyarakat Palestina, masyarakat Arab yang ada di situ semua pada awalnya adalah Islam, kemudian terjadi kekerasan, dan pada gilirannya mereka menjajah, menduduki, dan lain sebagainya. Umat Kristen, terutama yang ada di Indonesia, sebenarnya bukanlah orang yang tidak tahu tentang sejarah. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu ditangkap, diludahi, ya, digebukin, dan kemudian ditelanjangi, ya. Kalau versi mereka itu betul-betul ditelanjangi oleh orang Israel dan lain sebagainya itu. Tetapi dalam hubungannya antara Israel dengan Islam, orang Kristen di Indonesia tetap mendukung tentang bagaimana mendukung tentang Kristen itu, dan menunjukkan satu sikap yang sangat negatif terhadap umat Islam itu. Tetapi beberapa hari yang lalu, ya, atau bulan lalu, terjadi sebuah kejadian yang sangat mengharukan. Apa itu? Ya, ternyata memang Israel ini adalah negara yang sangat usil. Ternyata mereka membuat lelucon yang sangat menyinggung perasaan dan keyakinan dari Yahudi itu. Yakni mereka membuat semacam patung sebesar orang dewasa, yakni patung salib, ya, Yesus disalib, tetapi gambarnya adalah seperti simbol dari McDonald, ya. Ada alasan Alkitabiah mengapa orang Kristen diajarkan sebaiknya berpihak kepada Israel. Kita ikuti kajian berikut ini. You are a Palestinian Christian. You love Israel. And I'm here to hear, why do you love Israel? Why do you support this country? My name is Mazen. I was born 1971 in the land of Israel, the city of Ramallah. I emigrated to America in 1973. In America, when I was a little child, my mother and father taught me that Israel stole my land, that Israel killed my people, and
they also taught me that Israel was a very evil country. I also went with college students in America protesting against Israel, and I went to the city of Ramallah. I threw stones at Israeli soldiers, and I went to the Israeli embassy in America shouting, "Death to Israel." When I received the God of Israel in my heart, the God of Israel gave me love for Israel and the Jewish people. And I also believe Israel is God's chosen people. They are the apple of God's eye. And if I bless Israel, God will bless me. But if anyone curses Israel, then God will curse me. And this is how all this began. How do you Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau.